tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin membahas sekaligus menjelaskan masih perihal antrian online BPJS Ketenagakerjaan. Seperti sahabat pekerja ketahui bahwa antrian online BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah mempunyai tampilan baru. Beda dengan antrian online BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya. Yang kali ini lebih lebih simpel, lebih cepat dan dilakukan sekaligus tanpa ada spare waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita masih ada spare waktu, masih ada untuk cek dokumen terlebih dahulu sebelum upload. Sekarang dilakukan secara sekaligus. Nah, disinilah saya akan menjelaskan dan membahas di video ini. Sebelum dilanjutkan, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja selesai menonton video ini sampai habis, sampai paham dan sampai mengerti. Nggak ada salahnya di-share ke sahabat pekerja semua agar sahabat pekerja lainnya memperoleh informasi yang sama dan pemahaman yang sama dan tidak lagi mengalami kendala ataupun kegagalan dalam klaim jaminan hari tua. Oke sahabat pekerja, jadi untuk sahabat pekerja yang baru resign ataupun yang sudah lama resign dan punya hasrat ingin mencairkan jaminan hari tua ataupun klaim jaminan hari tua, saran saya jangan lakukan antrian online terlebih dahulu. Oke, beda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita bisa daftar antrian online dulu, baru kita persiapkan dokumen-dokumennya karena masih ada jeda waktu yang sekarang tidak bisa. Saran saya abaikan antrian online. Jadi menurut saya antrian online hal yang kesekian ataupun hal yang terakhir. Ada hal-hal yang jauh lebih penting yang harus sahabat pekerja perhatikan sebelum melakukan antrian online. Oke sahabat pekerja, hal yang pertama harus pastikan bahwa status kepesertaan sahabat pekerja sudah benar-benar nonaktif. Oke, jadi sahabat pekerja bisa cek status kepesertaannya terlebih dahulu, apakah sudah benar-benar nonaktif atau masih aktif. Kenapa? Karena apabila masih ada satu kartu yang aktif, sedangkan sahabat pekerja ingin mencairkan semua kartu yang ada, ataupun 3 kartu ataupun 4 kartu, itu belum bisa dilakukan karena masih ada satu kartu yang status aktif. Untuk mencairkan saldo jaminan hari tua, syaratnya adalah status semua kartu dalam keadaan nonaktif. Oke, jadi perlu dipahami ya sahabat pekerja, yang punya lebih dari satu kartu ingin mencairkan sekaligus, pastikan semuanya sudah dalam keadaan status nonaktif. Kecuali sahabat pekerja ingin mencairkan sebagian, baik itu 10% ataupun 30%, itu bisa dalam keadaan aktif. Apabila sahabat pekerja masih aktif bekerja, ingin mencairkan sebagian, itu bisa. Tetapi apabila ingin mencairkan sekaligus atau 100%, pastikan semua kartu dalam keadaan nonaktif. Nah, bagaimana ngecek status nonaktif? Untuk ngecek status nonaktif bisa melalui periode saat sahabat pekerja berhenti bekerja. Idealnya 2 bulan dari periode bulan sahabat pekerja berhenti bekerja, atau 1 bulan dari pembayaran iuran terakhir periode bulan sahabat berhenti bekerja. Ada 2 bulan dari bulan periode berhenti bekerja, atau 1 bulan dari pembayaran iuran terakhir periode bulan berhenti bekerja. Perlu ingat. Nah, terus bagaimana cara ngecek yang kedua? Cara ngecek yang kedua bisa melakukan ataupun menanyakan ke HRD apakah sudah dilakukan finalisasi penonaktifan.
ataukah sudah dilakukan pembayaran iuran terakhir periode bulan berhenti bekerja. Karena di saat-saat seperti ini semenjak COVID-19 banyak perusahaan yang meminta penangguhan iuran. Jadi ingat, tanyakan ke HRD apakah masih ada tunggakan iuran yang belum terbayarkan. Karena banyak juga dari sahabat pekerja yang sudah berhenti 3 bulan ataupun 4 bulan yang lalu tetapi status masih aktif. Itu artinya masih ada tunggakan iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi ya hal yang pertama yang harus diperhatikan, ingat status harus sudah benar-benar nonaktif. Terus yang kedua, pastikan data sesuai dengan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Intinya data harus valid, data harus sesuai antara data yang terdaftar di BPJS TK dengan data dokumen atau data aktual saat ini. Apabila masih ada ketidaksesuaian, maka belum bisa ataupun harus melakukan koreksi atau permohonan pengupdatean ataupun pengkinian data terlebih dahulu. Ketidaksesuaian data itu bisa saja terjadi karena penulisan nama, penulisan tanggal lahir, ataupun penulisan nomor induk kependudukan. Oke, terus hal yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan data. Sahabat pekerja harus perhatikan kelengkapan dokumen persyaratan klaim jaminan hari tua. Untuk persyaratan di antrian online terbaru ini sama halnya seperti antrian online sebelumnya, yaitu kartu peserta, KTP, KK, Paklaring, NPWP, buku rekening tabungan, pas foto diri ataupun foto selfie terbaru, dan yang terakhir form pengajuan jaminan hari tua ataupun dengan formulir 5. Persyaratan sama, jadi pastikan cek kelengkapan dari semua data tersebut. Khusus NPWP yang saldo di bawah 50 juta tidak wajib. Bisa dilampirkan, bisa juga tidak. Tetapi apabila ingin mencairkan 100% dan saldo di atas 50 juta ataupun juga ingin mengambil sebagian, itu harus melampirkan NPWP. Oke sahabat pekerja, jadi harus benar-benar dicek ya kelengkapannya. Buku rekening dicek juga, tidak boleh menggunakan atas nama peserta orang lain ataupun anggota keluarga, itu tidak bisa, harus atas nama peserta itu sendiri. Terusnya untuk Paklaring, pastikan ada tanda tangan dan stempel, tertulis masa kerjanya, periode kapan sampai kapan, dan alasan dibuat Paklaring tersebut karena apa. Apakah karena mengundurkan diri, apakah karena meninggal dunia, ataupun karena hal-hal lain yang dipersyaratkan di dalam pencairan klaim jaminan hari tua. Apakah berakhirnya kontrak, itu pun bisa. Yang penting ada tanda tangan dan stempel. Nah, hal yang keempat yang perlu diperhatikan adalah scan dokumen yang dipersyaratkan. Oke, scan semuanya dalam bentuk JPEG ataupun PDF. Nah, untuk yang pertama, untuk scan ini beda dengan yang antrian online sebelumnya. Kalau yang antrian online sebelumnya itu kan maksimal per file itu 1 MB. Yang sekarang itu maksimal per file 6 MB. Jadi lebih ini ya. Jadi kita bisa pakai berapa megabyte asalkan masih di bawah 6 MB itu bisa untuk upload. Yang sebelumnya itu dibatasin 1 MB paling besar. Oke, setelah semua di-scan,
pastikan hasil scanan itu jelas terbaca. Nah, scan semua. Oh ya, satu lagi, untuk formulir 5 ataupun form pengajuan JHT itu di-download terlebih dahulu, setelah itu di-print, diisi, lalu ditanda tangan basah, lalu di-scan juga. Jadi intinya semua dokumen persyaratan yang diminta itu di-scan, disiapkan. Nah, setelah hal yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat itu sudah dilakukan, baru eksekusi antrian online. Oke, jangan lakukan antrian online dulu sebelum 4 hal ini dilakukan. Saran saya, ini wajib dilakukan dulu 4 hal ini, baru eksekusi antrian online. Karena antrian online yang sekarang itu dilakukan sekaligus, tidak ada jeda waktu, tidak ada prepare waktu untuk semua dokumen persyaratan. Semua harus disiapkan secara bersamaan dan secara sekaligus dilakukan. Tinggal tunggu konfirmasi tanggal dan jam yang ditentukan. Untuk sekarang kita tidak bisa memilih cabang yang kita hendaki. Semua dilakukan secara random. Semua sistem yang memilih untuk cabang yang mana sekiranya masih ada kuota yang kosong. Apabila tidak ada kuota yang kosong untuk semua cabang untuk hari itu, bisa lakukan di hari kerja berikutnya, mulai jam 6 atau jam 7 pagi. Tetapi apabila hari itu masih ada slot yang kosong dan sistem membaca random untuk cabang yang kosong tersebut, maka lanjutkan saja prosesnya. Walaupun cabang yang didapat itu jauh, walaupun cabang yang didapat itu tidak sesuai dengan kemauan kita ataupun keinginan kita, lanjutkan saja prosesnya, karena ini dilakukan secara online dan akan dikonfirmasi oleh petugas pada tanggal konfirmasi yang tertera di antrian online. Nah, jadi cukup jelas ya sahabat pekerja, untuk pemilihan cabang tidak bisa kita pilih, semua dilakukan secara random, semua dilakukan secara sistem. Jadi sistem yang akan membaca cabang mana yang sekiranya kuotanya masih kosong, itulah yang akan dipilih buat kita. Jadi walaupun cabangnya jauh, walaupun cabangnya nggak sesuai keinginan kita, lanjutkan saja prosesnya, tunggu tanggal konfirmasi dan verifikasi dokumen-dokumen persyaratan ataupun proses pengajuannya. Dan saran saya, selalu pastikan bahwa handphone dan email standby aktif. Jangan ditinggal, jangan diabaikan, karena itu adalah hal penting. Hal penting untuk dilakukan konfirmasi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi yang sudah saya upload di video sebelumnya, bahwa tidak semua cabang BPJS melakukan video call. Oke, video call dilakukan apabila diperlukan oleh petugas. Kalau nggak diperlukan ya nggak perlu video call. Tanpa video call itu pun masih bisa cair. Video call dilakukan apabila petugas masih merasa perlu data pendukung. Kok ini KTP-nya kok agak buram ya, nggak sesuai dengan foto selfie. Mungkin itu bisa dilakukan video call untuk memastikan dan untuk ya mengecek aja apabila diperlukan. Tapi kalau nggak diperlukan ya nggak perlu. Jadi buat sahabat pekerja yang cemas, khawatir, galau, kok belum di video call, menurut saya abaikan saja. Itu dilakukan apabila diperlukan oleh petugas. Kalau nggak diperlukan ya nggak masalah. Yang penting ada konfirmasi, bisa lewat WA, bisa lewat email, ataupun bisa lewat telepon. Tidak harus video call. Video call hanya untuk
mematikan dan apabila diperlukan. Oke, sahabat pekerja, jadi demikian ya yang bisa saya informasikan. Buat saya, antrian online yang sekarang hal yang keberapa? Hal yang terakhir. Yang penting lakukan 4 hal tadi. Apabila kartu lebih dari 1, paklaring lebih dari 1, untuk kartu scan semua kartu menjadi 1 file. Untuk paklaring, scan semua paklaring menjadi 1 file. Oke, sahabat pekerja, apabila ada yang mau dipertanyakan bisa komentar di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta share. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.